Kalian pernah dengar atau lihat nggak sih sebuah institusi pendidikan yang penamaannya itu menggabungkan Islam atau embel-embelnya dengan sains? Misalkan SMP Sains Al-Quran, Sekolah Tinggi Quran dan Sains, ataupun Sekolah Tinggi Islamisasi Sains. Hal-hal yang berbau semacam itu sering terjadi di sekitar kita. Sekilas, kalian akan berpikir, oh ini bagus ya, sebagai penggabungan antara dua elemen. Seolah-olah bahwasannya Islam dan sains itu menjadi dua hal yang berbeda dan memiliki jalan yang sendiri-sendiri juga. Kenapa sih fenomena tersebut terjadi? Nah, jadi dalam sejarahnya bahwasannya pengaruh kolonial barat itu menanamkan mindset ke negara jajahan bahwa dunia Islam itu dikonstruk sebagai dunia yang terbelakang, radikalisme, dan juga dunia yang konservatif. Di awal abad ke-20, di mana ketika negara-negara koloni sedang gencar-gencarnya mendistribusikan pendidikan formal di negara-negara jajahan, ada beberapa golongan Islam yang justru menolak sangat keras tentang metode pendidikan yang disebarkan oleh kolonial. Golongan ini menolak karena institusi pendidikan kolonial Belanda itu dibuat untuk mendidik masyarakat untuk tunduk kepada mereka. Hal-hal yang berbau ideologisasi seperti inilah yang kemudian ditolak oleh sebagian golongan kaum muslim, sehingga beberapa dari mereka justru membangun institusi pendidikan ya dengan model mereka sendiri yang disebut saat ini adalah madrasah. Dan di masa kolonial juga bahwasannya mindset tentang Islam yang tertinggal, radikalisme dan konservatif itu mulai disebarkan oleh negara-negara barat. Puncak hegemoni negara barat itu terjadi usai diruntuhkannya dua gedung World Center Trade di US pada tanggal 9 November tahun 2001. Negara barat menganggap bahwasannya dunia Islam itu adalah tempat di mana dididiknya para teroris yang tertinggal dan anti terhadap saintis. Di tahun 2000-an, banyak publik yang berpikir bahwasannya banyak pesantren pendidikan Islam di Indonesia itu anti terhadap kemajuan teknologi dan tidak mau mengajarkan sains terhadap peserta didiknya. Untuk mengcounter hal tersebut, banyak institusi pendidikan Islam kemudian berinovasi menggunakan penggabungan nama embel-embel Islam dengan ditambahkan kata sains di dalamnya. Hal ini terjadi karena orang-orang berpikir bahwasanya Islam dan sains itu merupakan dua hal yang berbeda. Di satu sisi Islam yang mistis dan juga spiritual, sedangkan sains itu rasional dan materialistik. Langkah tersebut justru malah mengkonfirmasi oposisi yang terjadi antara Islam dan sains itu sendiri. Nah, fenomena seperti itu menggabungkan dua penamaan antara embel-embel Islam dengan sains itu adalah fenomena yang kita kenal sebagai oposisi biner. Oposisi biner atau binarisme adalah perumpamaan terhadap dua unsur yang saling berlawanan. Misalkan ada orang yang menempatkan posisi Islam itu bertentangan dengan sains. Hal-hal semacam itulah yang disebut dengan oposisi biner. Kadang-kadang penambahan kata Islam atau sains itu nggak lebih dari kosmetik atau tempelan identitas yang nggak punya kedalaman sama sekali. Misalnya, sebuah lembaga pendidikan menambahkan sains di namanya, tapi kurikulum sainsnya standar banget, nggak ada riset, nggak ada pendekatan saintifik, ataupun benar-benar pembelajaran yang serius. Usaha-usaha yang tidak menyentuh esensi ataupun substansitas dari pendidikan itu sendiri justru akan menghancurkan generasi-generasi berikutnya.